Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagusana Pratnyana dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 21. Dalam video kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang runtuhnya Cekoslovakia yang dimulai dari Revolusi Bludru. Apa itu Revolusi Bludru? Mari kita simak tayangan video yang akan saya tayangkan berikut ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi sejarah peminatan untuk kelas 12, yakni perpecahan di negara Cekoslovakia. Langsung saja kita bahas materi mengenai perpecahan Cekoslovakia secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Negara Cekoslovakia itu terdapat di benua Eropa, berbatas dengan Jerman, kemudian ada Polandia, di sebelah selatan ada Ukraina, ada Hungaria, dan Austria. Negara Cekoslovakia ini merupakan gabungan dua negara, yakni Ceko dan Slovakia. Di sini sebelah utara ada Ceko, di sebelah selatan ada Slovakia. Negara Cekoslovakia terbentuk pada 14 November 1918 yang awalnya termasuk wilayah kekuasaan Kekaisaran Austria-Hungaria. Nah, Cekoslovakia ini berdiri pasca berakhirnya Perang Dunia I yang mana Austria-Hungaria harus mengalami kekalahan dan berbagai wilayahnya kemudian memerdekakan diri. Salah satunya adalah Cekoslovakia. Pada Perang Dunia II, Cekoslovakia dikuasai oleh Jerman. Kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia II, Cekoslovakia bergabung dalam Pakta Warsawa. Ini pengaruh Uni Soviet dalam Cekoslovakia sangat besar, yang mana pemerintahan di Cekoslovakia dikuasai oleh Partai Komunis Cekoslovakia. Selanjutnya terjadi Revolusi Bludru. Revolusi Bludru itu tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan semakin mundurnya Uni Soviet, dan akhirnya nanti Uni Soviet mengalami kehancuran. Revolusi Bludru terjadi pada tanggal 17 November sampai 29 Desember 1989. Disebut juga Revolusi Velvet atas pemikiran dari Václav Havel. Ini merupakan Václav Havel. Terjadi demonstrasi terhadap pemerintah komunis. Václav Havel kemudian terpilih menjadi presiden Cekoslovakia pada tahun 1990. Perpecahan Ceko dengan Slovakia dilakukan dengan cara damai, yaitu bahasa lainnya adalah Bludru, Velvet. Penyebab perpecahan sendiri antara lain perbedaan kultur antara kaum Ceko dengan kaum Slovakia. Kultur Ceko itu lebih cenderung ke peradaban Austria, sedangkan Slovakia lebih cenderung ke peradaban Hungaria. Kemudian faktor lainnya adalah perbedaan agama antara Ceko yang mayoritas beragama Kristen Protestan dengan Slovakia yang beragama Kristen Katolik. Selanjutnya, pembangunan di Slovakia yang agak tertinggal. Slovakia ini dianggap beban bagi Ceko, kemudian terjadi kesepakatan bersama untuk berpisah. Pada tanggal 1 Januari 1993, secara resmi kedua negara berpisah. Ceko beribu kota di Praha, dipimpin oleh Presiden Václav Havel, dan Slovakia beribu kota di Bratislav, dipimpin oleh Presiden Mikhail Kovac. Perpecahan antara Ceko dengan Slovakia ini termasuk perpecahan yang dilakukan secara damai. Nah, ini merupakan peta dari negara Ceko, ini Czech Republic, benderanya seperti ini, sedangkan di sini adalah Slovakia dengan beribu kota di Bratislav. Demikianlah materi mengenai perpecahan di Cekoslovakia dan terjadinya Revolusi Bludru. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekoslovakia merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah. Negara ini terbentuk pada tanggal 28 Oktober 1918. Terbentuknya Cekoslovakia berawal dari runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria akibat Perang Dunia Pertama. Setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia Pertama, wilayah bekas Kekaisaran Austro-Hungaria dibagi menjadi negara-negara kecil oleh blok sekutu yang memenangkan Perang Dunia Pertama, agar tidak menimbulkan ancaman di kemudian hari. Salah satu dari negara tersebut adalah Cekoslovakia. Sesuai dengan namanya, negara ini terbentuk dari gabungan etnis Ceko dan Slovakia.
Meskipun sama-sama berasal dari Kekaisaran Austro-Hungaria, etnis Ceko berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Austro sedangkan etnis Slovakia berada di bawah kekuasaan Kerajaan Hungaria. Perbedaan penguasa tersebut menyebabkan perbedaan identitas budaya di mana etnis Ceko lebih terpengaruh oleh Jerman sedangkan etnis Slovakia lebih terpengaruh oleh budaya Magyar atau Hungaria. Perbedaan identitas budaya juga ikut berpengaruh pada perbedaan karakteristik masyarakatnya. Perbedaan identitas budaya juga ikut berpengaruh pada perbedaan karakteristik masyarakatnya. Perbedaan inilah yang di kemudian hari juga menjadi salah satu faktor perpisahan Ceko dan Slovakia. Singkat cerita, Jerman yang kala itu berada di bawah rezim Adolf Hitler, berhasil menduduki wilayah barat Cekoslovakia dan menyatukannya ke dalam Jerman Raya. Sementara itu di wilayah timur Cekoslovakia, Jerman membentuk Slovakia sebagai negara satelit yang pro terhadap Nazi. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 yang ditandai dengan kekalahan Jerman, Cekoslovakia kembali menjadi satu negara, namun dengan wilayah yang lebih kecil karena sebagian wilayah timur diambil alih oleh Uni Soviet. Pada tahun 1948, Cekoslovakia berubah menjadi negara komunis setelah pemilihan umum yang dimenangkan oleh Partai Komunis. Di bawah rezim komunis, kehidupan di negara ini jauh dari kata demokratis karena negara berkuasa penuh atas segala hal mulai dari pendidikan, informasi, ekonomi, militer, hingga keamanan. Seperti negara-negara komunis lainnya di kawasan Eropa, Cekoslovakia juga menjadi negara satelit Uni Soviet dan bergabung ke dalam aliansi militer negara-negara Blok Timur yang bernama Pakta Warsawa. Pada tahun 1968, negara ini mengalami periode reformasi dan protes massa yang dikenal dengan musim semi Praha. Reformasi yang dimaksud adalah desentralisasi parsial dalam bidang ekonomi dan politik, serta menegakkan demokrasi dalam bentuk kebebasan pers, kebebasan berbicara, serta kebebasan bepergian. Setahun kemudian, Cekoslovakia berubah menjadi negara berbentuk federasi yang terdiri dari Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Meskipun begitu, kontrol politik tetap dilakukan secara terpusat oleh Partai Komunis Cekoslovakia. Setelah puluhan tahun berada di bawah rezim komunis, pada tahun 1989 muncullah gerakan yang dipimpin oleh Václav Havel yang menuntut adanya restrukturisasi politik serta perubahan sistem pemerintahan dari komunis menjadi demokratis. Václav Havel berhasil mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi dan aksi mogok umum. Rezim komunis di Cekoslovakia berakhir setelah Gustav Husak selaku presiden pada masa itu mengundurkan diri dan menyerahkan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah koalisi dengan Václav Havel sebagai presiden sementara. Transisi perubahan rezim komunis menjadi rezim yang demokratis tersebut dikenal dengan Revolusi Beludru yang berlangsung dari tanggal 17 November hingga 29 Desember 1989. Pada tahun 1990, Cekoslovakia mengadakan pemilihan umum multi-partai dan Václav Havel terpilih menjadi presiden. Meskipun telah berganti ke rezim yang baru, namun bentuk negara federasi masih dipertahankan oleh Cekoslovakia. Selayaknya negara dengan rezim yang baru, tentu saja banyak permasalahan yang dihadapi, antara lain stabilitas politik dan kesenjangan ekonomi. Pada tahun 1991, tercatat pendapatan domestik bruto Republik Ceko 20% lebih besar dari Republik Slovakia. Pada tahun yang sama pula upaya untuk memeratakan pendapatan dengan cara memberikan dana secara cuma-cuma dihentikan oleh Republik Ceko. Kebijakan tersebut diambil karena Republik Ceko menganggap Republik Slovakia sebagai beban, sedangkan di sisi lain Republik Slovakia merasa dianaktirikan. Selain itu, partai-partai politik yang berada di Republik Slovakia merasa tidak puas dengan keadaan negara sehingga mereka menuntut adanya desentralisasi yang lebih. Untuk mencegah langkah-langkah yang dapat memicu adanya perpecahan, maka pada bulan Juni tahun 1992 diadakanlah pertemuan antara perwakilan Republik Ceko dengan Republik Slovakia untuk menentukan jalan keluar yang terbaik dengan opsi membentuk federasi yang lebih ketat di mana kekuasaan terbesar diserahkan ke negara bagian atau membentuk dua negara yang merdeka. Sebulan kemudian, pada tanggal 17 Juli 1992, Parlemen Republik Slovakia menyetujui Deklarasi Kemerdekaan Slovakia. 6 hari kemudian, perwakilan Republik Ceko dan Republik Slovakia sepakat untuk membubarkan Cekoslovakia. Sejumlah perundingan dilakukan dalam proses pembubaran Cekoslovakia, salah satunya pada 13 November 1992 yang membahas pembagian wilayah Ceko dan Slovakia. Pada tanggal 31 Desember 1992, Cekoslovakia pun resmi dibubarkan. Meskipun pada akhirnya Ceko dan Slovakia memutuskan untuk berpisah, namun hal yang patut kita acungi jempol adalah proses pembubaran atau perpecahannya berlangsung dengan damai tanpa adanya konflik militer hingga menelan korban jiwa. Nah, baik, itu dia sedikit pemaparan video materi dari saya tentang runtuhnya Cekoslovakia. Apabila terdapat kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa.